dikatakan umat yang terbaik adalah seorang yang paling banyak wanitanya. Jadi umat Islam yang masih satu istri itu tidak dikatakan yang ya. Jadi harus banyak istri, bahkan umat ya. Maka itu dikatakan umat ya. Allah bersabda, tidak orang seorang dalam surga melainkan memiliki 2 orang istri. Jadi untuk suami tidak ingin masuk surga harus membanyak istri. 1. Sabda Rasul, tidak ada seorang dalam surga melainkan ia memiliki 2 orang istri. Baik, bagi tunggu sebentar ya. Baik, bagi dikatakan kimat kalau nggak salah, Bang Imam tadi yang sudah lanjutkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Sampaikan Bang Syair tadi kalau nggak salah yang barusan atau enggak maksud banyak mampu. Saya bicara, saya memiliki akurat, maksudnya ada nggak bisa saya tunjukkan karena habis itu saya juga melalui AP. Dalam Islam itu diperboleh banyak istri itu berlaku adil. Satu lagi ya, dilarang ditaruh dalam satu asah. Maka ketika yang dinamakan mampu ialah matin bang. Satu lagi yang pertama tadi, yang waktu pertama tentang pemilihan perempuan itu tak kiasan bang. Makanya bukan dijatuhkan martabat perempuan, tapi dikiaskan dia. Tidak langsung dibilang blak terus kayak gitu. Makanya dikiaskan dia. Makanya dalam Al-Quran itu ada biologinya bang. Ya ada tafsirannya kayak gitu abang. Kita sama-sama kan berdiskusi. Terima kasih. Baik, ini masih tentang peranan perempuan ya. Kita bahas dulu dalam kajian Alkitab. Apalagi kita orang Kristen teman-teman. Ini kasusnya tentang hubungan suami istri. Dalam hukum Alkitab atau dalam 1 Korintus pasal 7 ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hak kewajiban suami itu setara dengan istri. 1 Korintus 7:3, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Tanda kutip, persetujuan bersama. Coba kita bandingkan dengan keyakinan kita dengan keyakinan saudara muslim ya. Apakah konsep hal yang ini berlaku juga dan keyakinan kita yang keyakinan saudara kita yang beragama muslim? Ini kasusnya adalah hubungan suami istri. Tentang ranjang itu loh. Nih, Bukhari 2998 hadisnya sahih. Ada kisah di mana Rasulullah bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya hingga subuh. Oke, bagi istri yang melaknat istri tidak mengikuti ajakan suami, itu akan dilaknat. Tapi pertanyaannya, setara nggak untuk si suami? Saya nggak menemukan data hadis hukum terhadap suami ketika tidak mendapat ketika dia menolak ajakan istri, kecuali dari kata Ustadz seperti ini. Wajibannya. Dengan kayak kalau suami yang diminta oleh istri, bang, udah kepengen. Apa kata suami? Ntar, capek, ya dan sebagainya. Ini tidak termasuk diantara sama dengan ini, ya. Tidak diperintahkan mentaati. Tapi kalau istri diperintahkan mentaati suami. Ya, dari data tersebut ya teman-teman, kita bisa melihat ustadz tersebut hanya kan jika istri menolak suami, dia terlaknat sampai subuh oleh malaikat. Tetapi jika si suami menolak istri, dia hanya mendapat sanksi, yaitu kalau misalnya si istri bersinoi. Dari video tersebut saya nggak nampilkan sampai habis, tapi teman-teman bisa cari videonya. Bahwa kesepakatan para ustadz dan ulama mengatakan bahwa laki-laki itu hanya mendapatkan tanggungan kesalahan istrinya jika sampai bersinoi, tapi tidak ada laknat dari malaikat. Maka itu saya minta terhadap teman-teman muslim, apakah ini keadilan bagi istri
jika istri menolak suami itu mendapat laknat sampai subuh, tapi suami tidak mendapatkan laknat. Itu aja yang bisa saya tanggapi ya, yang bisa saya sampaikan di sini. Kita kembali sama Bang Super B. Itulah kita merasa tidak diperlakukan secara adil. Jadi oh ya, saya yang waktu bicara ya. Oh maaf, iya kita karena kita di sini diperlakukan tidak adil. Kalau saya pribadi, saya tidak. Kalau misalnya mereka pakai aturan mereka sendiri, tapi kalau pribadi saya tidak mau seperti itu. Ya kalian pakai hukum kalian sendiri, tapi kita juga pakai petunjuk kita sendiri seperti itu. Kalau kalian melakukan hakikatnya melakukan itu, ya kami juga seperti itu. Jadi seperti itu, Bos. Ya, baik ya. Seperti yang di awal saya katakan ya, salah satu kehormatan seorang perempuan itu adalah pada farjahannya gitu ya. Namun ya, kalau kita baca di dalam kitab Qurratul Uyun ya, yang merupakan panduan seks di dalam Islam ya, kasihan banget perempuan ini ya. Ini judulnya ini menggesek-gesek bibir kemaluan istri dan meremas bokong istri ketika hendak orgasme. Kita baca ya. Dan gerakanlah di permukaan farjaha dan jangan kamu peduli, dan lanjutkanlah dan jangan cabut rudalmu sampai keluar air mani, dan goyanglah pinggul istrimu wahai kawan, maka itu akan diperbolehkannya. Nah ini kan kasihan perempuan ya. Tadi ada beberapa teman yang berbicara tentang haid ya. Kita akan baca di dalam salah satu buku yang ditulis oleh orang Islam bernama Ahmadi Sofyan. Judulnya itu Kama Sutra ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca di bagian ketika istri sedang haid. Coba bayangkan, ini istri sudah haid teman-teman ya. Kalau kita baca di sini, dalam kitab An-Nasihah pernah disebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan melakukan sebuah tindakan agar air maninya keluar dengan cara menggunakan tangan istrinya. Namun jika dilakukan dengan menggunakan tangannya sendiri, maka menurut para ulama hukumnya adalah haram. Ya, jadi para suami-suami yang istrinya haid, yang nggak bisa disodok, ya, jangan pakai tangannya sendiri. Kalau udah ini ya diubun-ubun ya, menggunakan tangan istrinya gitu ya. Ini kasihan banget perempuan ini ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim. Jadi tentang tadi laknat begitu ya. Tadi ada tendensi bahwa laki-laki sama perempuan dibedakan. Memang di Al-Quran itu laki-laki sama perempuan dibedakan. Kalau nggak dibedakan ya laki-laki dua-dua atau perempuan dua-dua. Namanya saya laki-laki dan perempuan, berarti ada perbedaan. Nah, kita lihat kenapa berbeda. Ini bukan tidak adil, karena begini, semua ada porsinya masing-masing. Seperti Al-Quran dikatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kenapa tidak sama? Karena kalau kita kaji secara neuroscience itu dikatakan bahwa perbedaan otak laki dan wanita itu ada. Perbedaannya adalah seperti kita tahu adalah di setiap otak itu ada namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus pada otak laki-laki itu 2,5 kali lebih lebar daripada perempuan. 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dan fungsi hipotalamus ini banyak kepada di laki-laki. Salah satunya adalah fungsi hipotalamus adalah pusat syahwat dan birahi. Nah, jadi salah satu fungsi hipotalamus adalah fungsi syahwat dan birahi. Makanya kenapa
laki-laki itu seakan-akan dilaknat ketika meminta untuk berhubungan badan kalau tidak diindahkan istri, karena itu hipotalamusnya laki-laki itu 2,5 kali lebih lebar daripada hipotalamusnya perempuan, dan fungsi hipotalamus salah satunya adalah pusat syahwat dan birahi. Makanya karena Allah yang menciptakan manusia, makanya Allah yang paling tahu ketika laki-laki meminta sesuatu yang berhubungan dengan fisik bentuk penciptaannya, maka Allah sudah tahu ketika perempuan tidak mengindahkan maka akan dilaknat, karena perbedaannya itu jelas, bentuk hipotalamus laki-laki sama perempuan berbeda. Maka baik, diskusi akan dibuka teman-teman. Kiamat bersiap-siap, Pak Imam Titan berdarah, Timothy Power Ranger Bang Lot, dan Baginda Syair berdarah. Jadi saya akan kasih kesempatan untuk diskusi bebas selama 30 menit. Setelah itu akan ada 1 versus 1. Tapi saya nggak tahu teman-teman di bawah setuju atau tidak. Untuk 1.000 orang yang ada di bawah, apakah kalian setuju akan ada 1 versus 1? Karena di atas sudah ada 3 teman Muslim dan 3 teman Kristen. Jika perlu kita adakan 1 versus 1. Jika tidak, langsung diskusi saja. Saya harapkan teman-teman untuk bisa menghadirkan data. Tetapi sebelum lanjut, teman-teman, saya ingin bertanya dengan jujur ya. Bertanya dengan nada lembut banget. Apakah semua yang ada di bawah sudah follow Superboy? Dan juga sudah follow semua narasumber yang ada di atas? Sekali lagi, apakah kalian semua sudah follow room ini? Make sure untuk klik the button follow, dan love orange-nya sekarang juga bergabung di keluarga besar Superboy Universe. Dan jika teman-teman semua sudah follow, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk absen love orange-nya teman-teman cuma 1 kali sehari. Dan saya secara pribadi mengucapkan permintaan selama seminggu terakhir ini live, karena awal September ini sangat padat ya, melalui proses PKKBMB dan segala macam yang tahu-tahu aja sampai dengan yang lain-lain, dan itu benar-benar padat banget. Tapi malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Oke, aturannya singkat di ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman untuk menghargai satu sama lain, tidak boleh ada framing, tidak boleh ada penghinaan terhadap agama manapun. Tetapi kalau ada data, itu bukan penghinaan. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas room ini. Dan teman-teman harap bahwa data timer akan saya hentikan. Semuanya bisa, ini mungkin akan berisik ya, tetapi teman-teman saya akan kasih waktu 30 menit. Tetapi di bawah 30 menit jika situasi tidak kondusif, timer akan saya nyalakan dan kita akan segera masuk ke 1 versus 1. Tetapi pertama kali saya akan Super Kang Cilor, gak tuh? Keren banget namanya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, di depannya itu ada keren banget. Oke, baik. Silakan, timer akan saya matikan teman-teman. Nanti tolong dijaga durasinya, jangan terlalu lama biar tektokannya enak kalian semuanya ya. Silakan, kita akan segera mulai diskusi umumnya, dan kalau seandainya kondusif saya biarkan selama 30 menit. Kalau tidak kondusif, timer akan dihidupkan dan 1 versus 1 akan segera dimulai. Diskusi umum dimulai dari sekarang. Oke, ini saya sedikit aja ya. Izin host minta tolong. Oke, thank you. Tadi saya tertarik sama narasinya Bro Power Ranger ya, bawa neuroscience, walaupun zong ya, datanya ndak ada gitu. Tapi kalau BTW kalau mau bicara tentang sains, ini saya ada data nih ya, tentang sunat perempuan nih. Sudah dikonfirmasi juga di WHO ya. Dan kita tahu ilmu pengetahuan yang sangat maju saat ini sudah meneliti banyak hal, salah satunya tentang sunat perempuan. Nah, kalau Muslim mengetahui ya, atau kalau teman-teman yang mengerti tentang di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 17 ayat 10, itu sunat itu hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Yosua 5 ayat 4-5 pun juga demikian. Tetapi di dalam ajaran Islam itu ada namanya sunat perempuan. Nih, hukum khitan perempuan dan faedahnya.
Ini dari Universitas Syariah Raden Intan ya. Ini dosennya, namanya ini Dr. Agus Hermanto MHI. Apa yang beliau katakan dalam hal apakah itu wajib atau sunnah dalam mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu mengatakan wajib hukumnya bagi perempuan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan sunat perempuan, di Hambali, Maliki, Hanafi itu tidak diwajibkan atau sunnah. Nah, kalau kita lihat di Halodoc nih ya, ini berdasarkan kajian sains ya, ternyata sunat perempuan itu merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan, yaitu mutilasi alat kelamin. Entah ini Allah sempat nggak lulus ilmu kedokteran gitu untuk mengkaji atau gimana, tapi yang jelas sudah dikaji dengan mendalam, bahkan WHO pun sudah menyatakan bahkan banyak yang mati gara-gara sunat perempuan ini. Jadi betapa hebatnya otak Allah SWT ini sehingga membuat perempuan itu menjadi cacat ya, hebat. Itu saya sangat tepuk tangan tuh kepada Allah. Terus yang kedua, akhlak dari Muhammad ketika melihat anak bayi, teman-teman. Ini kan ada anak bayi namanya Ummu Habibah nih. Muhammad nengok nih, ada bayi nih, ada bayi mungil. Saya tunjukkan buku depannya nih ya. Musnad Imam Ahmad nomor 22 nih jilidnya ya. Kita lihat bagaimana mata merahnya Muhammad ketika melihat anak yang usianya baru setelah disape ya, kira-kira yang di atas bayi disape ini kan 2-3 tahun ya. Jadi Muhammad bilang gini ya, ini hadisnya sahih loh ya nih, sanadnya sahih nih. Footnote-nya 701 nih, 701 di sini 701. Apa yang dikatakan? Ini ada orang tuanya ya. Jadi bayangkan kalian sebagai orang tua, terus anak kalian di depan kalian nih, anak kalian disumpah serapai sama kakek-kakek tua. Sumpah serapanya gini, seandainya putri Al-Abbas yang masih bayi ini sudah balik ya, alias dadanya sudah montok seperti yang tadi surat 7833, sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia. Ini kalau teman-teman ya datang ke rumahnya tetangga, anaknya masih kecil, teman-teman gitu, langsung dilaporin polisi nih, kasus pedo ini, pedo gitu ya. Jadi ini akhlak Nabi yang luar biasa diikuti dan dijunjung tinggi oleh umat-umat Islam. Termasuk juga nanti bisa dicolok nih boolnya nih. Ini di dalam fatwa ya, Fathul Bari ya, jilid 22 dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikatakan begini nih. Ini terkait Al-Baqarah 223 ya. Dulu Bang, saya boleh potong Bang? Di sini dikatakan gini Bang, sesungguhnya boleh udah tektokan sekarang, udah tektokan. Silakan. Ini Bang, saya potong dulu gantian biar tidak panjang. Kepada Rasulullah bahwa istri-istrimu adalah yang satu itu loh Bang, nanti saya gantilah materinya gimana ya? Keringanan untuk menggauli istri pada biar gantilah materinya. Menunjukkan ini nih Bang, itu seandainya montok balik, seandainya kan, masa anda bisa Bang di Qurannya ada kalimat seandainya? Ya, seandainya itu Bang, itu di mana? Dalam bisa Quran ada kata seandainya itu barusan kan, coba dibaca, anda kan baca, seandainya dia balik dan susunya payudara montok, saya akan nikahin, itu kan, seandainya Nggak ada payudara montok. Dengar saya. Ada terbukti. Bahkan saya punya Al-Qur'annya loh dalam bahasa Inggris. Iya, seandainya kan, seandainya Sebentar Imam, tapi kan terbukti anak kecil digaul dinikahin oleh Muhammad. Iya Bang, tadi saya sudah jelaskan Terus dinikahin. Aisyah itu gimana? Kasusnya masih kecil. Ada tahu Kelas 3 kawinnya SD. belakangan. Di sini ada. Terus Aisyah gimana Bang? Nikah dulu, Maksudnya tapi Aisyah kawinnya tuh belakangan. sampai mandul loh Bang, nggak punya anak. Itu kalau menurut sains ya, kenapa ya? anak-anak nggak boleh dirudal? Karena Saya mengakibatkan memahami, ya Bang, saya mulai memahami tadi beda yang porno-porno saja gitu. Sedangkan Nabi Daud itu 100 istrinya itu. Sampai nggak ada yang nyuruh Bang. Di Alkitab dilarang, Ulangan 7 ada istrinya Nabi Daud itu. Tapi ditegur nggak? Itu Istrinya tidak yang Nabi Daud itu istrinya banyak, ada yang Tapi ditegur nggak oleh Allah? itu Bang. Itu malah Nabi Muhammad itu menyuarakan 4,
Tapi Nabi Muhammad ditegur atau tidak? Karena lebih dari satu istri. Itu satu orang saja, satu istri saja kalau tidak mampu. Kok 4 sih bang? Coba bang tunjukkan bang istri Muhammad cuma 4 di mana? Yang wajib, yang diwajibkan itu 4 yang dipakai. Loh Muhammad berapa? 9 kalau nggak salah. Oh, lebih 12 yang terdaftar. Ya, itu Nabi Daud yang 11 yang kelihatan. Ya, selamat datang Pak Hanif, ya, Iya. Pak Ci Hanif, silakan Pak Hanif. Ikut aja, silakan Oh, diskusi. Teman-teman dilanjutkan semuanya. Kalian Iya, Imam Adi sebentar. Daud itu salah, saya bilang salah. Kau berani nggak Muhammad bilang itu salah dilakukannya? untuk demo Kasus itu Nabi Daud Iya salah, saya bilang mengatakan itu salah, Daud itu salah. Karena kau berani nggak Muhammad menyatakan bahwa perbuatannya itu salah? Tapi salah itu sejarah bang. Mulai Nabi Daud. Ya memang salah, orang salah kok. Orang itu berlawanan dengan kita. Sebagai pelajaran Berarti Abraham salah. Istrinya 2. Kok Nabi? Salah. Oh tanya. Dia kan menikah karena di Nabi Ibrahim bukan disalahkan. bukan perintah Allah. Abraham. Karena Nabi Muhammad itu tidak ada maksud Pak Adi. Di konsep masuk itu hanya dalam Islam untuk semua Nabi Pak. Coba pahami bang. Secara logika, seandainya laki-laki ya nggak bisa hidup, nggak boleh dipaksa. Kalau wanita apanya yang mau dihidupkan bang? Inilah karena kalau nggak mau ya hukumnya karena hawa nafsu. Inilah karena hawa nafsu. Apanya yang dihidupkan sudah lubang bang. Ini karena Ini Bang Imam. Bang Imam. Pikirannya itu logika. Bang Imam atau Pak saya tanggapi narasi Anda tuh yang sense itu. Coba dong bisa nggak paham tentang itu sehingga wanita itu menjat disunat perempuan. Gini, Silakan. tadi kan ini bang ya coba seperti aja. Ini bang Dulu, ya, Bang Imam. saya paham. Giliran dulu, Bang. Iya dengarkan Jangan diam saya mau bicara karena ada yang Saudara Islamnya yang jangan membolehkan disuruh ada yang tidak Iya, boleh. itu kan temannya Muslim tadi mau ngomong Pak Imam. Dengarkan seperti merokok. Iya, lanjut. Ada yang mengharapkan. Kok malah ada yang merokok sih, Bang? Nggak nyambung, Bang. Tapi rata-rata makmum, Pak. Mau memahaminya. Kok larinya kok seks terus ya? Aduh rokok itu dah. Katanya dokter itu Kan boleh. kita kan membahas wanita Pak, bukan membahas rokok. Iya, gampangnya memahami. Kita kan temanya mau wanita Pak, gimana sih? Iya, biar gampang memahaminya bang, biar nggak porno terus pikiran ganda, biar tidak sesek dipikirkan. Itu aja. Muhammad ngeliat Rokok itu sama itu tidak boleh dokter itu. aja disumpah wanita Islam nih yang paling enak dalam dunia nih wanita Islam. Iya. Paling enak Wanita karena yang hanya lubang. Iya, pasal tanggung jawabnya pada suami, beri nafkah, bagi rumah, bagi Tapi menurut duit, Pak itu Hanif, semua tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab tapi menurut Pak Hanif ya, itu kita kata wanita Islam ini pada Islam ini. Baik, teman-teman, sorry terpotong ya, karena saya pikir sudah mulai sedikit kondusif dan nanti bisa merajuk kemana-mana karena semua agama yang ada di Komal ini dihormati, baik itu agama Islam, agama apapun ya, kekristenan, semuanya dihormati. Oleh karena itu dengan pertimbangan bersama Superboy Team, ini mungkin harapan teman-teman di bawah dikabulkan. Oleh karena itu langsung saja silakan lihat di layar depan, di layar utama teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kesempatan berdiskusi saya berikan, tetapi ketika tidak kondusif, maka segmen akan segera dialihkan ke one versus one. Paper sudah secara resmi ada di layar, teman-teman, silakan. Yang pertama kali adalah Hanif Iskandar versus Baginda Sair Berdarah. Yang kedua adalah Kiamat versus Power Ranger. Lalu yang ketiga ada Titan Berdarah versus Imam Adi Nugroho ya, Imam Adi Nugroho. Dan yang terakhir adalah Timothy Al-Awal versus Lord Fajri. Kalau masih ada di bawah berkabar, jika tidak ada maka ya Timothy tidak ikutan pada malam hari ini. Satu peserta dinyatakan kabur atas nama Hanif Iskandar.
Tetapi saya nggak tahu apakah mungkin gangguan jaringan ya. Kalau seandainya ingin bergabung lagi silakan naik ke atas. Jika tidak ada gangguan jaringan dan dalam 15 detik berikutnya tidak bergabung, berarti sayang sekali baginda Sair berdarah tidak makan daging pada malam hari ini. Baik, kita akan segera masuk pada partai pertama ini karena bukan big match. Ini hanya 1 versus 1, debat profesional, bukan big match. Aturan pada malam hari ini ada 3. Yang pertama, tidak boleh ada penistaan terhadap negara, lambang negara, termasuk Tuhan, agama, perangkat agama manapun. Yang kedua, wajib membawa data. Sekali lagi, wajib membawa data. Dan yang ketiga, tidak boleh menyerang pribadi. Jadi tidak boleh menghina pribadi ya, teman-teman Kristen. Tidak boleh menghina pribadinya Pak Imam, Power Ranger, segala macam tidak boleh. Sedangkan untuk logical fallacy bebas pada malam hari ini. Sebegitu baiknya saya pada kalian. Jadi untuk logical fallacy pada malam hari ini bebas. Tinggal sepandai-pandainya kalian aja untuk melihat celah di mana dan membalikan sesuai dengan data dan fakta. Baik, saya masih berpikiran positif bahwa Pak Imam ini hanya kehabisan jaringan ya atau data ya, karena memang mungkin kita berbeza negara, jadi mungkin untuk isi pulsa atau isi kuota datanya itu agak lama ya. Jadi silakan Pak Hanif kalau mau naik lagi boleh. Baginda Sair berdarah mohon maaf banget tidak ikutan naik ke liga karena Pak Hanif meninggalkan kamu sendiri di sana. Kita akan segera mendengarkan Kiamat versus Power Ranger. Tapi jika ada teman-teman muslim di bawah yang ingin menggantikan Pak Hanif dan ingin berhadapan dengan Sair berdarah, silakan typing di bawah. Host, naikkan saya ingin berhadapan dengan Sair berdarah. Sair berdarah siapa itu, biasa aja, gampang kalahkan. Boleh, silakan minta untuk naik ke atas dan menggantikan Pak Hanif untuk berhadapan dengan baginda Sair berdarah. Untuk sementara ini, Timothy menduduki posisi sebagai speaker inside. Setiap partai nanti Timothy akan masuk di tengahnya, dan kalau tidak ada yang naik ke atas bersama baginda Sair berdarah, berarti baginda Sair berdarah akan ikutan menjadi speaker inside. Oke, 3 aturan sudah saya berikan. Teman-teman yang lain, hak bicara kalian dicabut. Kita akan segera masuk ke partai dialektika pertama. Kiamat akan bertemu dengan Power Ranger. Oke, ini aturannya gimana Superboy? Apakah ada menit-menitannya, saya berapa menit terus dia berapa menit, atau langsung? Enggak, langsung. Silakan, langsung gitu. Oke, langsung tektokan ya. Tadi ada langsung tektokan dengan 3 aturan yang tadi yang saya bilang, silakan. Iya, ini kan temanya tentang wanita ya, Power Ranger. Nah, tadi ada yang mengatakan kalau Muhammad kepada istri-istrinya itu sangat baik. Coba dong tunjukkan satu dalil kebaikan Muhammad kepada istrinya yang dalam arti ini bertanggung jawab gitu ya. Silakan Bang. Di mana datanya? Ntar ya, saya penyalain device dulu. Jangan nanti bilang nggak bawa data lagi. Oke, narasi dulu lah, Kiamat. Nanti saya bantah. Oke. Saya tunjukkan ya, saya kasih perbandingan. Misalnya ini yang suka difitnah sama umat Islam ya, kan Rasul Paulus nih. Saya tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kebaikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada wanita? Ya, kita lihat di dalam ini. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Jadi dikatakan ini, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nih, dia ada roh jahat yang menghinggapi dia. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh
penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu yang roh tenung dari wanita itu ya, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi Rasul Paulus di sini nggak melakukan grepe-grepe, nggak ngawin-ngawini wanita ini, dan nggak melakukan kejahatan apapun, tapi justru akan mengusir setan yang menghinggapi wanita ini. Nah, sedangkan kalau yang dilakukan Muhammad bagaimana? Itu loh, Bro Power Ranger. Jadi saya mau minta datanya dulu nih. Silakan. Bentar ya. Nah, kalau ini, jadi kalau di Islam Datanya tunjukkan dulu Bang, di mana Muhammad melakukan kebaikan tuh kepada istrinya. Karena kan kalau tadi Muhammad mukul dada istrinya yaitu Fatimah kan sudah ditunjukkan datanya, Nasai 2010, Muslim 1619. Nah saya penasaran nih, manusia yang keluar dari goa yang dicekik sama Jibril ini punya kelakuan baik apa, yang tercatat kebaikan apa dia kepada istrinya. Silakan Bang, tunjukkan riwayatnya detail ya, supaya saya bisa cek langsung hadisnya, hadis berapa, nomor berapa. Bang itu udah. jadi kalau di Ya silakan. Jadi kalau di bentar ya. Sorry, laptop saya nih. Kalau mau telepon ustadznya atau gurunya diperbolehkan ya bro ya, nggak usah malu-malu nih. Nggak sabar. Ustadz di bawah cuma bisa lihat doang itu. Silakan Bang. Tamu kan dari dulu itu aja, tenang, santai. Ini cuma masalah device aja. Itu aja banyak Bang, nggak ada yang bisa dibantah. Palingan cuma sunat dari dubur itu aja, dibalik diputar diputar. Banyak Bang. Abang mau nantang yang mana? Kejahatan apa yang nggak pernah dilakukan Muhammad? Tak bukakan Bang. Silakan. Kalau Abang mau nantang seperti itu, semua kejahatan Muhammad saya lengkap Bang. Sampai siapa saja yang dibuni-buni sama Muhammad pun lengkap. Iya, karena dia kan pemimpin negara waktu itu. Makanya tentang perang dia ada aturan. Preman Bang, lebih tepatnya. Kalau kalian kan pemerintahan, apa yang kalian pimpin? Ya silakan perang aja nggak tahu. Saya minta Bang, bukan bahas yang lain. Silakan. Ini kan diskusi nih, bukan tempat curhat. Ya, kamu aja yang tendensi dari tadi. Nah ini ya, tadi kan kamu bilang bahwa Aisyah itu, pertanyaannya itu kebaikan apa, pertanggungjawaban apa yang pernah Muhammad beri kepada istrinya, itu Bang. Agak sulit ya cari moral baiknya Muhammad ini. nah, kan pada istri. Ya silakan, katanya Muhammad bertanggung jawab pada istrinya. Selain mukuli istri, pertanggungjawabannya apalagi gitu loh. Kasihlah.
Mana tadi datanya loh? Bentar. Kok jadi kayak kuburan ya? Sorry ya, teman-teman di bawah. Minta data sama Islam sekali-kali doang. Dengan tidak hormat, Power Ranger dinyatakan terdiskualifikasi dari partai pertama karena ketidakmampuan menghadirkan data, ketidakprofesionalan dalam konsistensi menghadirkan data, intrust dalam menghadirkan data terhadap partai pertama. Oleh karena itu, dinyatakan menang maksimal win max KO atas nama Kiamat, debater perwakilan dari Kristen. Congratulations. Bersiap partai berikutnya, Pak Imam akan berhadapan dengan Titan berdarah. Tetapi sebelumnya, Timothy dan Baginda Sair berdarah akan memberikan speaker insight. Congratulations, poin 1-0 untuk Kristen diwakili oleh Saudara Kiamat. Baik, tidak akan silakan ya, kita sudah memberikan waktu yang lama. Ada waktu 1-2 menit. Tolong digunakan kita kepada Saudara Kiamat untuk memberikan winning speech. Setelah itu persiapan Pak Imam akan berhadapan dengan Titan berdarah. Tetapi setelah Baginda Sair berdarah dan Timothy memberikan speaker insight-nya. Silakan Kiamat. Ya, alhamdulillah kepada Yosua Hamasyah ya, atas diskusi yang terlalu mudah. Heran saya, sampai kecewa saya. Masa cuman begitu doang menang? Ini kemana ini Islam yang katanya jagoan umat berpikir, kok nggak ada ya? Tuh. Tadi pertanyaan saya simpel loh, pertanggungjawaban apa yang pernah Muhammad lakukan kepada istrinya selain mukuli itu loh. Nah, ini saya kasih data nih. Ini pertanggungjawabannya Muhammad kepada istrinya. Ini tadi si Power Ranger nggak bisa jawab, jadinya saya yang jawab dong sekarang. Ya, di dalam Sahih Bukhari 1927. Ini derajatnya ijma ulama sahih. Namanya juga di sahih ya. Nah, kita lihat di sini, kawan-kawan. Ini dari Anas ya, sahabat nih. Dikatakan ini, dia pernah di sore hari bersama Nabi Muhammad gitu ya, dengan hidangan roti. Ini roti ya, terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi SAW telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda, tidaklah ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada satu sa dari gandum dan satu sa roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Jadi kalau kita lihat apa yang dinafkahi, makanan apa yang dinafkahkan kepada istrinya, nih roti dan sayur basi. Inilah orang yang tukang kawin tapi nggak punya kemampuan. Inilah yang ditiru-tiru oleh Islam kawin dibilangnya yang mampu tuh buka keuangan. Dan saya nakanya perempuan di Islam ketika mereka itu mau lagi sama ngapain orang otaknya sama Muhammad ya, fatwanya nomornya nih teman-teman 82068. Suami tidak perlu izin istri pertama untuk menikahi istri kedua dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh Muhammad nggak pernah izin istrinya, pokoknya udah kawin sana, ketemu cewek di mana dikawini lagi, Kalau mau datanya lengkap saya ya, ini cuma waktunya karena singkat aja. Dan ini pada akhirnya dikatakan karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat untuk ini ya, izin dan kawinilah wanita-wanita yang kalian sukai. Nggak ada kalimat izinnya, hanya kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai. 2, 3, dan 4 ini di dalam Quran surah 4 dibagi 2 ya. Nah, selain itu kalau ada yang ngasih syarat-syarat itu sifatnya batil. Jadi ini pria tidak diwajibkan untuk memenuhinya karena bertentangan dengan Quran. Jadi tidak perlu
izin sama istri. Ngapain izin sama istri? Dan wanita kalau yang suaminya nikah lagi nggak izin sama dia, apa yang dilakukan sama wanitanya? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga suamiku nggak jadi nikah lagi. Ini fatwanya di sini. Fatwanya di nomor 473983. Ya, saya kira seperti itu. Nanti kalau mau banyak datanya nanti tentang hal-hal yang menjijikan ya. Ini contohnya ada kayak macam pemerkosaan gitu, atau nih Kanjeng misalnya nih salah seorang istri Kanjeng ini memergoki Kanjeng bersama babunya di rumah sang istri ini, di atas ranjang ya, sampai dibilang, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal aku wanita paling lemah di antara para istrimu. Jadi ketika Kanjeng ini lagi olahraga berkeringat di atas kasur istrinya, sampai kasur istrinya ini terumbai ya keringat dari babunya sendiri, dan ketika istrinya nggak ada di rumah, Muhammad malah nanam cabai sama pembantu. Akhirnya istrinya komen sama Muhammad, dibilang gini, diam, otak setengah ya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi untuk selamanya. Jadi tentang menggauli ya teman-teman ya, sampai turun ayat Quran untuk Muhammad bisa menggauli siapapun yang dia kehendaki. Dan ini bukan haram sama babu, tapi haram makan babi, tapi kalau babu halal, gauli babi halal. Kenapa? Karena Muslim dikutuk jadi babi di dalam Ibnu Majah 4010. Jadi kalau babi makan babi, kanibal. Thank you, Tuhan berkati. Kamu yang ngomong, aku yang deg-degan. Baik, terima kasih untuk saudara Kiamat dan congratulations menjadi pemenang pertama di partai perdana kita, poin 1-0. Congratulations untuk saudara Kiamat. Terlihat di audiens bangku kanan paling depan ada 2 kursi, di depan ada 2 om-om keren ya. Ada Abang Siratul Mustaqim dan Pak Abolismen yang tertawa riang gembira di pojok kanan sana. Oke. Seperti yang sudah saya bilang ya, saya save sebentar. Jadi akun Kiamat nggak apa-apa teman-teman, tapi saya save sebentar. Jadi biar aman ya, biar aman. Oke, Baginda Sair Berdarah akan memberikan pendapatnya. Setelah itu diikuti oleh Timothy Berdarah. Lalu Pak Imam, kamu akan berhadapan dengan Titan Berdarah. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman, untuk 1.300 orang yang ada di bawah, saya ada satu pertanyaan. Apakah semuanya sudah follow akun Superboy yang ada di bawah? Sekali lagi, apakah semuanya sudah follow untuk akun ini? Untuk teman-teman 1.300 orang di bawah, teman-teman pasukan Edis TV yang ada di bawah, welcome semuanya. Kalau yang belum follow, silakan untuk di follow roomnya dulu. Dan seandainya kalau kalian punya mawar-mawar nganggur, bisa digunakan untuk mendukung room ini. Atau mungkin pengen lihat animasi-animasi keren, boleh silakan teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin mendukung atau memeriahkan malam hari ini, ya setelah seminggu saya off, dan teman-teman mungkin ingin mendukung dengan animasi-animasi keren yang sudah dibuka oleh Bang Siratul Mustaqim tadi, silakan teman-teman semuanya. Ada waktu 5:30 detik ya sebelum Baginda Sair Berdarah akan berbicara. Let's go. Terpantau masih ada love orange dan mawar, tidak sebaik. In this economy semua orang sedang berjuang ya. So terima kasih banyak untuk mawar-mawar dan love orange-nya. Thank you so much. Di bawah bilang ada komentar di bawah nih, super lihat singa gitu loh, gini ya. Aku Superboy pengen tahu super ekor-ekor, nggak mungkin ya, canda. Dan selamat untuk saudara kita akan Baginda Sair Berdarah. Setelah itu Timothy akan berhadapan dengan Pak Imam. Let's go. Saya ingin sapa dulu, di mana pasukan berdarah? Apakah ada pasukan
pasukan berdarah di room ini silakan di typing di kolom komentar absen dulu. Banyak banget di bawah sudah ada typing, ada hadir pasukan berdarah. Dan ladies and gentlemen, this is your idol Baginda Sair Berdarah will speaking for you. Oke, terima kasih ya untuk merespon berkomentar terkait perdebatan barusan ya, Brother Kiamat dengan Power Rangers ya, gak power sama sekali ya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana ya, coba sebutkan ya kebaikan Muhammad terhadap istrinya gitu ya. Sebenarnya ya saya juga akan membantu teman Islam untuk menjawab ya dalam salah satu kitab yang sangat tebal ini ya. Salah satu kebaikan Baginda kepada istrinya adalah yang pertama, ini yang pertama. Baginda berdoakan istrinya dengan doa semoga Allah memotong tanganmu. Dan ini dikuatkan dan sama seperti yang tertulis di dalam hadis Ahmad 23125, derajatnya sahih. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbuat, semoga Allah memotong salah satu tanganmu atau keduanya. Itu perbuatan Nabi Muhammad terhadap istrinya yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari halaman 63, ini salah satu kebaikan Muhammad terhadap istri-istrinya, kita baca. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, pada suatu saat Nabi pernah menggilir istri-istrinya dalam sehari semalam, sedangkan istri-istrinya sebanyak 11 orang. Menurut riwayat lain 9 orang. Ditanyakan kepada Anas, apakah kuat Nabi melakukan begitu? Anas menjawab, kami pernah mengatakan bahwa Nabi diberi kekuatan menyamai 30 laki-laki. Ini salah satu kebaikan Baginda ya kepada istri-istrinya, bagaimana Baginda itu menggilir 11 istrinya dalam satu malam. Karena Baginda diberi kekuatan 30 laki-laki. Yang ketiga, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Brother Kiamat terkait surat At-Tahrim ya. Ini salah satu kebaikan Baginda ya, gara-gara Baginda ya merudal babunya kemudian tertangkap basah oleh istrinya yang bernama Hafsah. Apa yang dilakukan Baginda terhadap istrinya? Aisyah menceritakan hal itu kepada Hafsah karena keduanya sahabat dekat. Maka Nabi menceraikan Hafsah dan memisahkan diri dari istrinya serta tinggal selama 29 hari di rumah babunya bernama Siti Maria. Jadi ini salah satu kebaikan Nabi ya, Baginda kepada istrinya ya, gara-gara tertangkap basah ya, merudal babunya yang bernama Siti Maria ya, atau Maria Kiptia ya, sehingga Nabi itu menceraikan istrinya yang bernama Hafsah. Itu mungkin 3 kebaikan Baginda yang dilakukan Baginda terhadap istri-istrinya. Terima kasih. Menurut gua teman-teman muslim harus berterima kasih sih, dan Sair Berdarah ini bisa speak up sih ya, kayak bisa luar biasa, bisa speak up banget gitu. Terima kasih untuk Baginda Sair. Juga terima kasih Kakak Elma yang ada, terima kasih banyak ya sudah ngisi WL-nya, ada 1 ikan segar. Terberkati Kakak Elma, Bang Siratul Mustaqim ya, dan semua teman-teman yang ada di bawah, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah minta naik, bersabar setelah partai kedua, karena saya jujur secara pribadi, terserah para pendengar Kristen di bawah kalau mau ngambek boleh. Saya yakin banget di partai kedua ini Pak Imam bisa mengalahkan anak muda tanpa pengalaman kemarin sore yang masih encer banget ya, Titan Berdarah. Saya yakin bisa kalah di tangan Bapak Imam. Karena dari tadi dari sisi pembuka itu saya sudah lihat kedewasaan argumentasi, kekuatan argumentasi yang dibawakan oleh Bapak Imam Adi Nugroho ini menurut saya pribadi ya. Saya bukannya memihak ya, terserah kalau teman-teman Kristen mau marah silakan. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa Pak Imam Adi ini sangat gampang bisa mengalahkan anak muda tidak berpengalaman ya, yang masih encer ya, yang santannya masih encer kayak Titan Berdarah ini gitu loh, gampang. Tapi sebelumnya Pak Imam dan Titan Berdarah bersabar. Nah teman-teman yang ada di bawah yang sudah minta naik, host naik bersabar ya. Kakak Elmas terima kasih banyak, dan kita akan mendengarkan lagi Timothy Berdarah, seorang eksklusif member from Klan Berdarah akan berbicara. Silakan Timothy al-awal. Ya, terima kasih Bang Superboy.
Ya, saya sebagai speaker insight mengapresiasi cara dialog ya berapa ya teman kita tadi kiamat. Beliau itu minta kebaikan Nabi Muhammad cuma satu. Tapi Power Ranger ini tidak bisa memberikan satu data sedikit pun. Ketika dia naik merespon pernyataan saya, wah saya rasa dia keren ya, mengutip pendapat biologi, pendapat tentang kajian yang mendukung pertanyaan saya sebelumnya. Ya walaupun agak sedihnya itu yang sebelumnya pun saya ternyata diberikan kepada Bro Kiamat, karena saya pikir tadi dia sudah menampilkan data gitu loh. Dia sempat menyinggung tentang hipotalamus dan sebagainya, padahal saya kan data itu tidak menampilkan data sama sekali. Nah kita lihat teman, jika dia dengan siapa, dengan Kiamat tadi, Kiamat dapat menampilkan data pembanding tentang moralitas, tapi beliau tidak bisa memberikan pembandingan. Hal yang sama itu sebenarnya dapat diukur juga dengan cara merespon pertanyaan sebelumnya. Pertama, tadi ketika saya mengelontarkan pertanyaan, kenapa ketika laki-laki atau suami mengajak istri tapi istri menolak, itu ada laknat dari malaikat sampai subuh. Sedangkan istri ketika istri meminta jatah lah ya, bisa dikatakan seperti itu, dia tidak mendapatkan hukuman tertentu atau laknat dari malaikat sampai subuh seperti yang dialami oleh perasaan suami yang ditolak. Dia hanya mengatakan bahwa laki-laki itu hipotalamusnya itu tinggi dari perempuan. Padahal saya tidak membahas tentang hasrat seksualitas. Yang saya tanya adalah hak keadilan. Ya kalau laki-laki tingkat kematangannya itu ingin berhubungan itu tinggi, apakah perempuan tidak? Kan kasusnya juga bagaimana dengan perempuan yang ingin juga mendapatkan hak batinnya. Ya ternyata beliau hanya menjelaskan otoritas laki-laki, tidak menjelaskan otoritas perempuan. Dia pun gagal menjawab pernyataan saya. Kalau kita komparasikan kembali ya dengan yang sebelumnya. Di sisi lain, tadi Bang Baginda Syair Berdarah, Bro Kiamat sendiri sudah menampilkan data-data pembanding. Dia tidak bisa menunjukkan. Hal yang sama naasnya, dia pun juga tidak bisa memberikan data pembanding yang disampaikan terkait hipotalamus sebagai bukti pembenaran hadis tersebut. Gini, saya sempat cari ya teman-teman ya di Bookschooler, Neuroscience Menjiwai Sistem Saraf Otak dari Dr. Muhammad Adil Mushi. Ini ada ISBN-nya. Oke, ada penerbitnya, ada ISBN-nya. Ternyata betul, dia mengakui itu benar teman-teman. Hipotalamus laki-laki itu memang tinggi sekali daripada perempuan. Menurut buku ini ya, karena saya mendapatkan satu sumber saja, 2,53 kali besar dari perempuan dalam hal hubungan ya seksualitas. Tapi coba kita bandingkan di sini. Kenapa dia tidak mau mengkritisi tentang kemampuan berpikir otak ya? Di sini dikatakan tentang kemampuan berpikir laki-laki itu malah sebenarnya tidak lebih tinggi daripada perempuan. Bukankah hadis mengatakan akal perempuan itu setengah daripada akal laki-laki? Apakah ini tidak sesuai dengan sains dan tidak sesuai dengan hadis Nabi? Karena kalau kita lihat di sini ya, sebentar saya coba tunjukkan sama teman-teman biar kita bisa nampak datanya. Sebentar ya teman-teman ya. Kondisi menyebabkan laki-laki muda. Oke nih. Di sini dikatakan seperti ini. Pusat memori hipokalamus pada otak perempuan lebih besar ketimbang pada otak pria. Oleh sebab itu perempuan mampu mengingat sesuatu lebih lama, bahkan sampai pada detailnya. Padahal hadis mengatakan apa? Wanita itu setengah akal daripada laki-laki. Jadi kenapa hadis yang pertama tadi tentang hak suami itu dia bahas dalam sains, tapi kritik Nabi terhadap perempuan yang dia dikatakan akal setengah tidak dikaji dalam sains, khususnya tentang saraf tadi. Ya kita bisa melihat ya perbandingan kualitas seseorang yang mudah mengutip tetapi tidak menunjukkan data, dia hanya mendengar saja, seperti Pak Power Ranger tadi. Ya sekian dari saya, kita kembali sama Bang Superboy. Terima kasih. Ini yang saya suka ya, bahwa meskipun kita dialektika lintas agama, tetapi pembicara barusan Timothy Al-Awal selalu bisa masuk dari ranah-ranah saintifik. Sebuah komplimen, terima kasih. Kedua lagi dari Kak Elma, terima kasih banyak Kak Elma untuk pembicara kita Timo Awal, thank you so much. Baik, tidak berlama-lama
lagi, kita akan segera masuk ke partai kedua. Dan teman-teman yang mungkin sudah tidak sabar di bawah, saya udah minta naik, kenapa nggak dinaikkan? Bersabar. Kenapa? Karena partai kedua resmi dibuka. Baginda Sair Berdarah dan Timothy Alawal, bersabar. Kalian berdua masih akan tetap menjadi speaker insight dan 2 orang akan segera naik ke panggung dialektika. Dan untuk kali ini saya benar-benar merasakan bahwa ada sebuah kekuatan luar biasa ya. Kekuatan luar biasa nggak tuh, hostnya udah mulai waham ya. Maksudnya saya merasakan optimisme bahwa Pak Imam ini sepertinya narasi-narasi dewasa yang bisa ditampilkan gitu. Langsung saja kita akan buka partai kedua. Tapi kita tanya dulu ya, para pendukung dari Pak Imam dan Titan Berdarah silakan typing di bawah, dan aturan hanya 3, selebihnya langsung tektokan, tidak boleh menghina pribadi, wajib bawa data dan tidak boleh menistakan atau menghinakan agama dan Tuhan tertentu. So Pak Imam Adi Nugroho dari Muslim dan Titan Berdarah itu Christian, partai kedua resmi dibuka dari sekarang, silakan. Ya, Pak Imam Adi Nugroho. Ya Pak Imam, siapa duluan, Bapak bertanya atau saya yang bertanya? Ya, Bapak dah dulu. Oke, Ya. saya bertanya ya Pak ya. Saya mau bandingkan ajaran Alkitab dengan ajaran Islam Pak ya. Jadi wanita itu sangat berharga ya. Contoh kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita lihat. Dikatakan sini bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi perempuan itu diciptakan sesuai gambar Allah, baik laki-laki. Maka itu Allah berkata bahwa manusia itu berharga, termasuk wanita. Ya, Yesaya 43, nih Bapak harus baca ya, 43 ayat 4 dikatakan. Sini ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Ini nubuatan ya. Jadi manusia itu berharga, dikatakan di 43. Ya. Berbeda dengan Islam ajarannya. Bagaimana di dalam Islam itu wanita itu nggak berharga. Kenapa? Saya kasih dalilnya Pak ya. Jadi dikatakan bahwa Bukhari 47:03 dikatakan di sini. Ya. 47:03 dikatakan di sini Pak ya. Perhatikan Pak ya. Ini hadisnya kelihatan Pak ya. Ini pakai data Sahih. Bapak lihat nanti, Bapak cross check. Dikatakan sini, Rasulullah bersabda, ada kalanya kesialan itu pada wanita. Jadi ini Rasul bersabda Pak, wanita itu dikatakan sial, termasuk istri Bapak. Bapak setuju nggak bahwa wanita itu dikatakan sial, termasuk istri Anda? Itu kan sangat direndahkan. Gimana Pak pandangan Bapak? Silakan. Coba. Oh iya. Yang salah satu lu, Bapak mau tanya dulu. Saya diajarin dengan bapak saya gitu. Bapak saya Islam juga Muslim. Nah, kamu kalau tahu jangan bertanya. Berarti kamu kalau sudah tahu berarti bodoh gitu. Kamu kalau ditanya, kalau tahu jawab. Biar dia tidak tersesat gitu. Seperti di mana rumahnya si A? Oh di sana Pak. Gitu tunjukkan. Tapi tunjukkan yang benar. Kalau tidak tahu bilang gitu. Kan yang pertama. Nomor masih ketika wanita nanya melihat laki-laki bercanda nggak batal untuknya. Ambil karena hablullah dan hablum minan nas. Orang istri beda. Itu namanya dinamakan hablum minan nas. Ketika hablum dia spiritual kepada Allah. Sholat yang dimawati gitu Pak. Gitu Pak, yang dinamakan sial. Bukan sial itu ya, ini nggak ada, ini Pak, hadisnya beda lagi Pak. Ini nggak dikatakan tuh sholat Pak. Ini nggak ada hubungan dengan sholat. Ya itu Pak, itu bahasa kias. Jangan seenaknya itu diartikan, ditelan mentah-mentah, dikaji, dipahami gitu. Gitu Pak. Ya data Bapak membantah mana? Karena data Bapak membantah ini mana ketika dikatakan waktu itu sial? Bahkan dikatakan waktu itu akal setengahnya Pak, di mana tuh? Bukhari 2464. Gini Pak ya, biar logika biar. Nah, kamu sekolah jangan lewat sana. Awas hati-hati, di sana ada pencuri atau ada truk. Apa itu nyari ilmu? Apa yang tidak sial orang tua? Ya kami sialkan anaknya, tapi untuk keselamatan gitu Pak. Kata-kata sekarang
saya tanya Bapak, sebentar Pak. Sebentar saya tanya Bapak. Ada nggak data? Sebentar Pak. Saya tanya Pak ya. Di hadis Bapak, wanita dikatakan sial. Kenapa laki-laki juga tidak ada data yang seperti itu? Laki-laki dikatakan sial. Kenapa hanya wanita? Gini Pak, ya tadi sampean memahami tentang laki-laki dan wanita, ya, tentang jima atau ML lah. Kenapa ya kalau wanita kalau laki-laki minta wanita tidak dikasih. Wanita itu kalau laki-laki itu berdiri Pak. Kalau wanita lubang, mungkin payah laginya minta. Tidak bisa hidup itu Pak. Mau dikasih gimana? Maksudnya gimana Itu Pak? logikanya. Gimana? Coba ulangi Pak. Coba ulangi Pak pelan-pelan. Gimana maksudnya laki-laki minta sama istri gimana Pak? Nah, wanita ya kan minta di istri harus wajib dikasih, ya kan? Kenapa? Ya, ada dalilnya. Karena laki-laki hidup. Terus? Nah, kalau wanita minta sama laki-laki, kalau tidak berdiri bagaimana Pak? Kebanyakan kan impoten sekarang. Masuk akal itu Pak. Itu yang harus pakai Pak. Kalau laki gimana? Begitu. Hah? Gimana? Ya sekarang pertanyaan Pak, kembali Pak ya. Kembali ke situ aja Pak. Ya gitu Pak. Bapak setuju nggak bahwa wanita dikatakan sial? Out of data, kehilangan kekuatan argumentasi, out of point, keluar dari benang merah, kesalahan penalaran terhadap tema, misinterpretasi terhadap tema, dan kegagalan berpikir. Oleh karena itu, mohon maaf, dengan hormat, Pak Imam dinyatakan diturunkan dengan tidak hormat dan dihentikan debat putaran kedua. Otomatis menyumbang 1 poin menjadi 2-0. Titan Berdarah keluar dengan terhormat win max untuk partai kedua pada malam hari ini. Congratulations untuk Titan Berdarah. Congratulations untuk Titan Berdarah, dan seperti biasa Baginda Syair Berdarah dan Timothy akan memberikan speaker insight. Kita melihat apakah akan ada partai ketiga. Jika akan ada penantang, silakan ajukan di kolom komentar. Jika tidak, maka kita akan tutup pada partai kedua. Congratulations untuk Titan Berdarah. Silakan untuk winning speech-nya Saudara Titan Berdarah, penyumbang 1 poin dari 1-0 dari kiamat menjadi 2-0. Ya, jadi jelas ya bahwa sangat beda ya. Alkitab menjelaskan bahwa wanita itu sangat dimuliakan ya. Karena dikatakan tadi ayat 43 bahwa engkau berharga di mataku. Jadi perempuan dan laki-laki itu berharga di mataku. Berbeda dengan ajaran Islam, sangat direndahkan kali. Bahkan ya, saya tanya dengan follower-follower yang di bawah ya, bahkan Islam. Saya yakin kalau umat Islam, perempuan-perempuan Islam, ketika mau kerja, ya, atau kerja di dimanapun ya, di bank-bank atau di kantor-kantor, pasti perempuan Islam pakai parfum ya. Pasti, saya yakin supaya harum kan, pakai parfum. Nggak mungkin di zaman sekarang perempuan ini nggak ada pakai parfum ya, pasti pakai parfum. Tetapi ada satu dalil ya. Di Islam sendiri ya ini sangat berkontradiksi ya dengan sekarang perempuan lakukan. Dari Mi 2532 ya, seharusnya perempuan itu kan harusnya harum ya kalau pergi kantor, gak mungkin bau-bau. 2532 dikatakan sini, apa dikatakannya? Wanita manapun yang memakai parfum lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian parfumnya. Jadi ketika aroma itu tercium kepada orang yang dilaluinya, maka ia adalah wanita apa? Penjina. Bayangkanlah. Dan setiap mata adalah penyakit. Artinya, ini hadis dari Islam sendiri katakan bahwa ketika perempuan-perempuan pergi ke kantor, kerja, atau kemanapun, apabila